Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina dilanjutkan pemirsa dengan agenda pemeriksaan hasil ekstraksi telepon seluler Widi dan Mega, kedua teman Vina. Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat di mana tim pengacara dan jaksa meninjau langsung tempat kejadian perkara. Widi dan Mega memiliki riwayat percakapan dengan Vina sesaat sebelum peristiwa tragis menimpa Vina dan Eki. Sehingga sidang menghadirkan ahli digital forensik mengurai ekstraksi percakapan dalam ponsel milik dua rekan Vina, Widi dan Mega. Setelah bukti ekstraksi dihadirkan, sidang dilanjutkan di lokasi yang Anda saksikan ini. Ini adalah lokasi tempat kejadian perkara yang disebutkan dalam berita acara pemeriksaan pemirsa. Dan salah satunya adalah di Jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Ya, kita bisa saksikan warga yang sangat ramai menyaksikan di tempat inilah Vina dan Eki ditemukan dalam kondisi mengenaskan pada 2016 silam dan siang hari tadi dilakukan pengecekan TKP oleh Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Keputusan hakim. Yang kenyataannya faktanya semua dakwaan itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah jadi kami hanya menanggapi aja terkait lokasi yang sudah ditunjukkan oleh. Masih berkaitan informasi yang sama, pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni nyaris dikeroyok massa saat mendatangi lokasi kematian Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Keributan dipicu Pitra yang merasa dihalangi saat akan mendekat ke lokasi. Pitra dihajar. Ya, inilah keributan yang terjadi di lokasi kasus Vina di Cirebon, Jawa Barat sore tadi, pemirsa. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, nyaris dikeroyok massa saat mendatangi lokasi kematian Vina dan Eki, di mana suasana sempat memanas karena Pitra tidak diberi akses untuk menyaksikan pemeriksaan tempat kejadian perkara kasus Vina. Ia menuding bahwa kuasa hukum pemohon PK 6 terpidana menutup akses bagi dirinya melihat proses pemeriksaan secara langsung. Pak, jangan kepancing, Pak. Pak, tolong Pak, jangan kepancing, Pak, tolong Pak. Betul, Pak. Biarin. Jangan kepancing. Mulutnya diam, mulutnya. Siap. Saya akan imunisasi kalau mau lihat. Udah diam Pitra. Hei, diam. Mulutnya kamu, diam. Siap, maaf ya. Maaf ya. Yang nonton mulutnya diam. Ya, suasana semakin panas pemirsa saat Pitra terlibat adu mulut dengan pengacara pihak terpidana. Kondisi pun semakin tak kondusif saat sejumlah pihak turut memprovokasi. Pitra merasa tindakan penghadangan yang dilakukan tidak adil. Apa lu geser apa? Diam, wait. Geser apa? Diam. Kamu saya ikutan diam. Saya penasehat. Mundur. Turun, back. Warga jangan ngomong. Warga, saya penasehat umum. Sabar. Sabar. Para terpidana. Lah saya korban mencarikan untuk melihat, saya tidak boleh. Mau ngomong. Basuh dah. Ayo basuh aja. Basuh saja. Ayo. Dari teman lu sendiri yang tidak adil, bro. Ya, enggak, gini. Itu kan hanya pemeriksaan, kuncinya di hakim nanti keyakinannya. Itu pemeriksaan. Itu aja, Bang. Setuju. Basong. Ya, kondusif. Ya. Saya korban. Saya pengacara saksi AF juga. Ya. Saya melihat itu boleh nggak? Boleh lah. Boleh. Itu kan? Boleh, teman-teman. Boleh. Dibolehkan itu. Boleh, yang lainnya nggak boleh. Mohon PK. Tapi jangan ribut. Ya, sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat di mana tim pengacara dan jaksa meninjau langsung ke tempat kejadian perkara, pemirsa. Sebelumnya serangkaian sidang PK para terpidana kasus ini sudah bergulir sejak 4 September lalu di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat.
Sidang PK 6 terpidana kasus Vina digelar kembali hari ini. Ahli digital forensik dihadirkan guna mengurai ekstraksi percakapan dalam ponsel Widi dan Mega. Seperti diketahui, Widi dan Mega memiliki riwayat percakapan sesaat sebelum peristiwa tragis yang dialami Vina. Sidang hari ini juga beragendakan menyimak keterangan saksi di tempat kejadian perkara di Jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat. Pada sidang sebelumnya di tanggal 23 September, kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menghadirkan 6 saksi ahli. Ke-6 saksi ahli ini terdiri dari 3 ahli pidana, sementara 3 lainnya masing-masing merupakan ahli kecelakaan lalu lintas, kedokteran forensik, dan ahli mata. Salah satu ahli pidana yang dihadirkan adalah Profesor Muzakir. Dalam sidang PK ini, Guru Besar Hukum Pidana UII ini menyebut bahwa dalam penanganan kasus Vina, mulai dari tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung, banyak proses yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Muzakir pun menyebut semestinya Majelis PK mempertimbangkan hal ini, terutama terkait pembuktian yang membuat para terpidana mendapat hukuman berat. Sidang PK tanggal 23 September juga menghadirkan ahli kecelakaan lalu lintas Yuspan Zaluku. Dalam persidangan, Yuspan meyakini bahwa Vina dan Eki murni mengalami kecelakaan tunggal di flyover Talun. Yuspan mempertanyakan penetapan kematian dari polisi yang awalnya sebagai kecelakaan tunggal berubah menjadi pembunuhan. Berbagai pengakuan juga terungkap dalam rangkaian sidang PK terpidana kasus Vina sebelumnya. Di antaranya pengakuan saksi kunci kasus pembunuhan Vina, Dede Riswanto. Dalam persidangan, Dede mengaku diarahkan oleh Ibtu Rudiana saat memberikan berita acara pemeriksaan kasus Vina pada 2016 lalu. Sehingga ia menyampaikan permintaan maafnya kepada 6 terpidana. Mereka mengaku mendapatkan penganiayaan dan perlakuan tak manusiawi dari oknum kepolisian setelah ditangkap. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina kembali dilanjutkan. Sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan setempat di mana tim pengacara dan jaksa meninjau langsung tempat kejadian. Pertanyaannya, apakah kasus pembunuhan Vina ini nyata? Atau justru hanya sandiwara? Kita bahas lebih dalam, selengkapnya, sejujur-jujurnya. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, kuasa hukum terpidana kasus Vina Nicole Aprilindo dan kuasa hukum Ibtu Rudiana Elsa Syarif. Saya sapa narasumber saya. Assalamualaikum. Pertama kepada Ibu Elsa terlebih dahulu. Selamat malam Bu Elsa. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah bergabung di Dialog Sindo Prime malam hari ini. Bu Elsa, tadi saya juga melihat Anda datang bersama hakim memeriksa lokasi TKP ya, langsung di sana ya. Tadi kita lihat Pak Pitra nggak bisa masuk. Kalau Bu Elsa gimana, Bu Elsa? Ada penghalangan juga tidak? Jelas dihalangi. Saya melihat sidang itu kan terbuka untuk umum, ya. Terbuka untuk umum, kita semua bisa melihat. Tidak dihalang-halangi seperti itu, ya. Ada satpam, jadi mereka meng-hire satpam. Emang sengaja perintahnya saya dan Pitra tidak boleh hadir dekat di sana, tidak boleh bicara. Terus kemudian ada kelompok-kelompok motor ekstasi. Saya lihat tuh pakai baju hitam-hitam. Terus perlakuan mereka itu benar-benar kasar dan ini. Kalau saya nggak mengatakan itu massa, emang mereka menyiapkan itu semua untuk menghadang kami. Saya bilang apa-apaan sidang kayak begini. Kita nggak boleh lihat, dan apalagi dalam persidangan itu ada korelasinya di mana kami adalah kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, Pasren, Muhammad Kafi dan Aep, dan mereka ingin membuktikan tentang kondisi di sana, ya kan? Nah, tentunya kan kita melihat ada Dede dan Dede kan mencabut keterangannya, seolah-olah keterangan yang terdahulu bohong. Itu dia yang bohong. Justru dialah yang nomor 1 menjelaskan kepada tim bahwa ada kejar-kejaran segala rupa. Aep belakangan mengiyakan, karena Aep itu terjadi sudah 5 tahun, dia mengenal semua pihak-pihak
orang-orang itu yang tukang nongkrong itu, karena kan berdekatan tempat kerjanya, tempat nongkrongnya, tempat mainnya. Tapi saya juga lucu ya, saya melihat mereka tidak mengakui adanya pembunuhan. Ya. Tapi mereka datang ke tempat-tempat lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, tempat pembunuhan. Jadi mereka mengakui adanya pembunuhan. Berarti maksud Anda kalau mereka tidak tahu harusnya tidak melihat atau mengakui melihat di dalam lokasi justru itu? Dia gitu. Justru dia, saya lihat loh, saya ketawa aja. Kejebak dengan rekayasanya mereka. Dan lucunya, saking ketakutannya, kami tidak bisa bebas masuk. Nggak bisa bebas masuk penghadangan itu, Bu Elsa. Maaf, itu dari pertama kali cek TKP di depan SMP 11 sampai Jembatan Talun, semuanya atau di salah satunya? Semuanya saya tidak bisa masuk. Berarti tidak bisa mengikuti proses persidangan di TKP? Tidak, di luar, jauh saya. Akhirnya waktu ada kesempatan hakim, ketua majelis hakim lewat, saya bilang itu majelis hakim ya, ketuanya. Saya teriakin, saya bilang, Pak Hakim yang terhormat, saya bilang, Anda itu harus membantu korban yang sudah meninggal karena dibunuh. Berikan keadilan, bukan beri keadilan kepada pembunuh. Begitu saya teriak-teriakin. Kan nggak wajar, kita nggak boleh lihat. Spesial khusus untuk Elsa Sharif dan Fitra Romadhani. Dan kita dikasari. Kalau misalnya alasannya adalah untuk membuktikan benarkah ini dibunuh atau tidak, makanya langsung datang ke TKP, itu gimana? Apakah cukup adil? Apanya? Kalau misalnya alasannya adalah ingin membuktikan ini benarkah pembunuhan atau tidak, makanya datang ke lokasi untuk ngecek TKP, itu adil tidak, Bu Elsa? Itu pembunuhan jelas, dia tidak bisa menyangkal itu pembunuhan. Ya, terus ceritanya bahwa itu hujan pada saat itu berarti ada tanah nempel-nempel. Tanah Itu merah ya? Tidak benar. Yang jelas pada waktu pemerkosaan dan pembunuhan itu belum hujan sayang, belum hujan. Setelah mereka pindahkan korban itu di flyover, disitulah waktu dia masih membetulkan, kan dipasangin itu helm. Dan juga berusaha memasangkan celana dalamnya almarhum Vina supaya di tempatnya, tapi karena Vina masih hidup jadi mengerang-erang sehingga mungkin dia ketakutan. Nah waktu jam 22.30 datang Suroto, disitulah mulai hujan, tapi hujannya belum begitu deras, hujan semilir gitu. Jadi semuanya yang mereka namanya rekayasa Pak, apalagi pembunuhan, janganlah, itu nggak bagus. Apalagi sekarang melakukan suatu fitnahan yang sangat keji kepada almarhum. Orang meninggal kan nggak bisa melawan diri. Anda bisa tahu kasusnya Vanessa Angel, di mana Atta Halilintar itu mengatakan tentang Vanessa Angel, satu dunia marah kan. Sampai Haritanu marah, ini marah, semuanya marah. Mengapa orang yang dibunuh secara kejam ini difitnah oleh saksi-saksi palsu itu? Oh tidak ada yang marah? Apa maksudnya nih? Udah kehilangan hati nurani kita, sudah keji kita terhadap korban. Saya sebetulnya tetap menghargai, menghormati proses ini ya, proses PK. Tetapi saksi-saksi yang diajukan seharusnya sebagai ahli hukum itu harus diverifikasi, di audit, and divalidasi dan akurat bahwa itu memang sebagai saksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan saksi yang berani buat afidavit. Afidavitnya kan keterangan palsu. Kena dia nanti 266 ayat 1 dan 2.
Kemudian dia masuk di persidangan kena sumpah palsu. Terus karena kita nontonnya di ITE, kena dia ITE. Dan juga para lawyer-lawyer yang tidak melakukan hal ini pasti kena. Dan kami dengan semenjak adanya fitnah yang sangat keji pada almarhum, saya dan keluarga tidak akan tinggal diam. Baik, Bu Elsa. Saya akan berjuang keras untuk melawan kekejian mereka. Baik, Bu Elsa, berdasarkan informasi yang beredar, AEP mengaku mengklaim peristiwa itu dalam jarak 100 meter. Benarkah demikian? Dijawab setelah jeda ya. Kita harus jeda terlebih dahulu Bu Elsa ya, dan juga pemirsa tetap bersama kami di Sindo Prime. Kita lanjutkan dialog kita di Sindo Prime. Ada kuasa hukum terpidana kasus Vina Nikolai Aprilindo dan kuasa hukum Ibtu Rudiana Elsa Syarif. Bu Elsa, izin sebelum dijawab pertanyaan menggantung saya di segmen sebelumnya tadi, saya ke Bang Nikolai terlebih dahulu. Bang Nikolai, hari ini sangat melelahkan. Saya lihat Anda juga beberapa kali ngevlog langsung di lokasi kejadian ya, dalam pengecekan oleh hakim. Nah, pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Elsa tadi ingin saya tanyakan kepada Anda mengenai jejak tanah yang sempat Anda sampaikan. Kalau memang peristiwa terjadi, lapangan tersebut tanahnya basah, ternyata tidak hujan kondisinya pada saat itu, Bang Nikolai. Jadi wajar kalau tidak ada jejaknya. Bagaimana menjawabnya, Bang? Dalam keadaan kering pun tadi, kami langsung mencoba. Pada saat kami gosokkan baju kami yang warna hitam, itu melekat tanahnya. Itu dalam keadaan kering. Nah, kondisi pada saat itu, menurut saksi-saksi yang ada, dan masyarakat yang ada di situ mengatakan itu habis hujan. Itu. Dan malam itu habis hujan terus gerimis. Itu yang perlu saya sampaikan. Nah, kondisi dalam keadaan kering pun tanah merah itu melekat di baju, apalagi dalam keadaan hujan basah atau becek. Ya. Pertanyaan berikutnya, Bang Nikolai, benarkah apakah Anda mengetahui, saya ganti pertanyaannya, apakah Anda mengetahui ada penghadangan terhadap pengacara atau kuasa hukum tertentu untuk menyaksikan langsung sehingga hanya tim Anda saja yang bisa menyaksikan pengecekan tadi? Nah, ini perlu saya luruskan. Siap. Pemeriksaan setempat tadi itu adalah permohonan dari pihak pemohon kami, pemohon PK, dan itu masuk dalam proses persidangan. Dalam proses persidangan permohonan PK kami. Jadi, yang berkepentingan pada saat pemeriksaan setempat itu adalah pihak pemohon dari PK. Dan itu melalui penetapan hakim. Dan itu masuk dalam proses persidangan. Jadi tidak ada pihak lain yang bukan pihak terkait itu masuk, menimbrung atau mengikuti. Kalau dia sebagai masyarakat umum, silakan datang menonton. Kalaupun ada pengacara dari Pak Rudiana, silakan datang menonton, mencatat, kemudian mendengar, itu saja. Tidak ada ikut berkomentar atau sebagainya. Karena ini adalah persidangan kami. Bukan persidangan daripada Ibtu Rudiana atau pengacaranya. Itu yang perlu kami sampaikan. Sehingga ini harus saya luruskan. Jadi kalau ada pihak-pihak yang datang, kemudian mau ikut berbicara atau nimbrung, kapasitasnya sebagai apa? Pertanyaan kami, kapasitasnya Pak sebagai apa? Legal standingnya dalam persidangan proses permohonan PK kami sebagai apa? Baik. Itu pertanyaan kami. Baik, berikutnya sejumlah fakta baru apa yang ditemukan tim hukum Anda, Bang Nikolai, ketika hakim mengecek langsung ke TKP dari SMP 11 sampai Jembatan Talun, Bang Nikolai? Jadi ada beberapa fakta, misalnya dari Tanah Kosong menuju ke depan Madrasah Aliyah Negeri 2 Cirebon. Itu jaraknya sekitar 200 meter dan ada sedikit tikungan. Bahkan Ketua Majelis Hakim pun sempat mengatakan kalau jarak sekian dengan keadaan sekian beliau berjalan kan, emang tidak bisa melihat secara langsung, tidak bisa melihat, itu pertama. Yang kedua, ada warung di depan situ, di depan Madrasah Aliyah itu, kita tanya, apakah pada saat malam tanggal 27 itu dalam keadaan ramai atau sepi? Sepi. Apakah Bapak mendengar suara motor kejar-kejaran atau kebut-kebutan? Kami tidak mendengar.
Dia sampaikan begitu. Dan itu ada kesaksiannya, ada di iNews yang tadi sore ya. Itu ada. Berarti kalau misalnya ada saksi yang mengaku melihat secara langsung ada penganiayaan di lokasi lapangan tersebut hingga ke jembatan Talun, itu rasanya tidak masuk akal karena jaraknya sangat jauh. Secara logika hukum dan logika berpikir tidak masuk akal. Karena di jembatan Talun pun ketika kami bertemu dengan saksi yang namanya Pak Adi yang melihat kejadian langsung bahwa itu terjadi kecelakaan dan beliau menyampaikan hal tersebut. Dan bukan hanya Pak Adi, ada 3 saksi yang lainnya itu menyatakan hal yang sama. Bahkan seorang saksi yang namanya Pak Oki itu dia sendiri yang mengangkat korban Vina dinaikkan ke mobil ranger polisi. Dia melakukan pertolongan pada saat itu. Baik, Bu Elsa, ini menyambung dengan pertanyaan saya tadi, Bu Elsa. Benarkah beredar informasi bahwa Aep melihat peristiwa tersebut dalam jarak 100 meter? Itu seperti itu, Bu Elsa? Jangan dipotong-potong bahwa dia melihat 100 meter. Baik. Kita melihat jalan itu lebarnya 6 meter. Baik. Dan mereka sudah mengenal dan Aep kerja di sana sudah 5 tahun. Kalau Dede 2 bulan. Jadi Aep mengenal benar karena dia di warung Nining, suka belanja kongko-kongkonya si anak-anak itu di terpidana dan juga di warung Madura, dan itu kan tempat kerjanya dekat. Nah, jadi dia mengenal satu-satu secara pasti. Tetapi pada waktu itu, waktu ada timnya Rudiana, di mana tim ini sudah melakukan investigasi, yaitu lidik, dengan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan dengan pembicaraan dengan itu Supardi, Sujam, Muhyiddin, Suroto, dan beberapa penyidik itu. Dan kemudian melihat di Polsek Talun bahwa dia punya helm itu tidak pecah segala rupa, sedangkan kepalanya si Eki itu pecah, dan kemudian di sini ada tusukan, kan ya, bukan di perut, selalu diseleweng-selewengin, itu di leher. Itu bisa, saya punya fotonya semua. Foto itu terjamin karena foto digital forensik, ada digital forensiknya. Kemudian juga hancur kakinya, kemudian ada sperma di vaginanya Vina. Dari hasil visum itu, terus melihat kondisi di motor, mereka melakukan diskusi sehingga mulai mencari, menanyakan di mana sih sebetulnya tempat terjadi kecelakaan. Perlu saya garis bawahi, dan saya sudah tanyakan, tidak ada penetapan tentang adanya kecelakaan. Yang ada kelalaian dari piket dari Polsek yang sudah dihukum, diberikan sanksi, yang memberi kabar bahwa itu kecelakaan. Tapi tidak ada penetapan maupun olah TKP tentang adanya kecelakaan. Nah, ini kan yang diterus-teruskan supaya terjadi kecelakaan dan dilakukan cocokologi. Ngomong ini sehingga cocok, akhirnya kecelakaan, akhirnya bisa bebaskan. Baik. Kita harus lihat ya, dari fakta-fakta dari 3 dokter ini, mana mungkin orang punya ada spermanya, kalau itu kecelakaan. Mana mungkin ada trauma benda tajam di pipi sebelah kanan, terus ada tulisan V di sini, V ada bukti-buktinya ya. Baik, ada bukti-buktinya ya Bu Elsa ya. Dan saksi-saksi makin menemukan lagi saksi yang akan kita ajukan. Baik Bu Elsa, saya ingin minta pendapat Bang Nikolai, gimana tanggapannya Bang? Saya tidak mau menanggapi karena saya lebih percaya fakta persidangan pada saat persidangan permohonan peninjauan kembali PK. Itu pertama. Oke. Saya tidak mau berkomentar atau percaya terhadap narasi-narasi
terhadap katanya, terhadap hal-hal yang tidak langsung dibuktikan pada saat sidang pengadilan di PK. Ya, pada saat sidang pengadilan di sidang PK, semua saksi di bawah sumpah, semua keterangan dicatat, semua ahli di bawah sumpah, semua keterangan dicatat, semua alat bukti diverifikasi, dan semua temuan-temuan, novum-novum yang kami temukan semuanya diserahkan kepada majelis hakim yang mengadili PK. Jadi saya lebih cenderung untuk lebih percaya pada fakta persidangan. Saya tidak percaya pada cerita atau narasi. Baik, ya. Bang Nikolai, kita bedah satu-satu ya. Satu hal. Ya, silakan. Tadi Bu Elsa bilang ada sperma. Pertanyaan saya, di tes DNA ada spermanya itu. Milik siapa spermanya? Ternyata tidak. Baik. Ternyata tidak di tes DNA. Sehingga tidak mengetahui sperma itu milik siapa. Itu hal yang sangat-sangat gampang lah. Orang awam pun bisa bertanya demikian. Tidak usah pakar hukum, tidak usah ahli hukum, tidak usah profesor, doktor. Orang awam pun bertanya, apakah di tes DNA dari sperma tersebut milik siapa sperma tersebut? Dan itu bisa dites di lab krim. Dan itu bisa dibuktikan milik siapa. Tapi sampai sekarang tidak ada pembuktian. Bahkan di dalam sidang permohonan PK, itu kan sempat dilakukan sidang tertutup juga untuk membahas masalah ini. Bahkan ketika kita menanyakan tentang sperma tersebut, ada mengatakan bahwa sperma tersebut 10 hari terhapus. Nah, kalau 10 hari terhapus, kejadian 27. Sedangkan tanggal 31 itu ditangkap anak-anak itu. Kemudian tanggal 1 sampai tanggal 5 di BAP dan seterusnya. Rentang waktu 10 hari itu masih cukup untuk memeriksa DNA dari sperma itu. Seharusnya kalau pada saat itu betul-betul mau mengungkap kasus ini, kasus pembunuhan atau kecelakaan. Saya kira itu aja. Kalau dari kami sih, kami lebih percaya pada fakta persidangan, pada keterangan saksi, ahli, maupun alat bukti lainnya yang dihadirkan dalam persidangan. Demikian. Ini jadi bikin pertanyaan, Ibu Elsa, apakah di tes DNA spermanya, apa jawabannya ketika muncul pertanyaan kenapa tidak dibuktikan? Begini ya, kan saya sudah sampaikan, ada kesalahan dan merupakan di mana si pembunuh-pembunuh ini melakukan create supaya seolah-olah terjadi kecelakaan dengan cara memindahkan korban yang sudah kepalanya hancur. Kalau orang kecelakaan itu lembar rambutnya apa itu terlepas, tapi dia masih di tempat karena mereka dipukul ya, dihancurkan. Itu dipakaikan helmnya. Kalau Vina dipakaikan celana dalamnya. Pada saat itu belum hujan loh ya. Jadi kita berdasarkan saksi-saksi yang lain. Jadi saya bukan bicara narasi Pak Nikolai. Kita kan saling kenal. Saya nggak pernah bicara yang tidak ada faktanya. Sama Bu Elsa, saya tidak pernah bicara non fakta. Baik. Fakta saya bicara fakta. Dan juga orang yang melihat mereka meletakkan korban itu di flyover, kita sudah temukan, ya. Kemudian juga orang yang pernah diancam, akan dibunuh dibunuh seperti Vina, itu sudah ada. Dan kita sudah temukan semuanya. Baru dan kemudian ya, kalau sudah ada begitu Bu Elsa, maaf saya potong. Tunggu saya belum kita dengarkan dulu Pak. Saya akan boleh bicara. Silakan Bu Elsa, silakan. Kita belum selesai bicara, kalau dipotong-potong nanti silakan Bu Elsa. 50 meter jadi 100 meter. Padahal itu cuma 6 meter. Jadi gimana? Silakan Bu Elsa. Saya kasih tahu supaya jangan dipotong-potong. Silakan. Lanjut Bu Elsa. Silakan Bu Elsa. Dan saya tidak cerita narasi, saya ada BAP-nya, ada
buktinya dan Lanjut. kemudian Baik, sampai ada orang yang diancam juga tadi. Silakan Bu Elsa. Saya tidak membuat cerpen. Saya akan membuat amicus curiae. Jadi ya, dan juga saya juga akan hari Senin saya mulai melakukan somasi. Ya, melakukan somasi karena saksi-saksi itu memberi keterangan palsu. Oke. Saya kasih waktu 3 kali 24 jam. Yang mengatakan bahwa Rudiana mencairkan asuransi 12,5 juta. Ya, kemudian menyatakan Aris Papua meminumkan air kencing, menyiksa dan nanti ada juga sudah memberi kuasa kepada saya. Dan kemudian yang mengatakan Anwar memukul orang, kepalanya pada benjut semua. Kemudian ada tembakan pakai senjata apa tuh? Peluru karet. Polisi tidak pernah punya peluru karet, kalau ada langsung peluru tajam. Terus kemudian tentang gun-gun itu semua nanti kita akan lakukan somasi 3 kali 24 jam kita akan proses hukum. Baik. Jadi dan saya bisa buktikan bahwa apa yang menjadi keterangan, jadi namanya lawyer, ahli hukum, itu semua keterangan harus diverifikasi, diaudit dan divalidasi. Bagaimana memvalidasinya? Nah, karena itu tidak benar, ya kita akan proses hukum. Tadinya saya diam saja, tapi kalau sudah memfitnah almarhum, orang yang tidak bisa melawan, yang mengatakan minum-minuman keras dan minum-minuman obat-obatan ekstasi dan segala rupa, standing motor, pokoknya cocokologi untuk supaya ini bukan pembunuhan ya? Tapi kecelakaan. Baik. Jadi kita akan proses hukum. Baik, Bu Elsa, berarti itu menjadi alasan akan somasi ya. Sekarang giliran Bang Nikolai, silakan waktunya Bang. Bagaimana menanggapinya? Ya, itu sah-sah saja. Bu Elsa mau somasi kek, mau proses hukum kek, sah-sah saja, itu hak hukum mereka, ya kan? Kami selaku tim penasihat hukum dari 7 terpidana, kami siap untuk itu. Jadi masalah bagi kami, masalah pribadi saya ya, masalah ini kecil. Masalah yang lebih berat dari ini aja Bu Elsa tahu, ya kan? Kasus tim-tim itu lebih berat dari ini kita hadapi kok. Masalahnya masalah kecil, kami hadap. Masalah kecil tapi dari 2016 sampai sekarang lumayan lama juga Bang Nikolai. Ya, baru terungkap sekarang semuanya. Ya, sekian lama itu baru terungkap sekarang. Nah, disinilah kita mencari kebenaran. Kita mencari kebenaran dan keadilan melalui PK. Kalau PK yang kami lakukan dianggap itu merupakan satu tindakan pelanggaran hukum, dikatakan keterangan palsu, dikatakan itu merupakan satu hal yang melanggar hukum dan sebagainya, ya ada mekanisme hukum, ya silakan Bu Elsa sama teman-teman melakukan proses hukum. Kami siap kok. Bagi kami itu aja. Jadi kami tidak akan membantah berdebat kusir di televisi atau di mana. Pokoknya kami hanya menyatakan bahwa kami berpendapat bahwa ini terjadi satu bukan pembunuhan tapi kecelakaan. Berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi, bukti ya yang kami temukan. Bahkan kami meminta untuk dilakukan namanya pemeriksaan setempat atau dalam bahasa hukumnya itu dikenal dengan apa namanya? Sebentar, saya ingat dulu. Dikenal dengan Gerechtelijk Plaatsopnaming. Waduh. Pemeriksaan tempat itu. Itu di mana pemeriksaan tempat itu untuk mencari satu kebenaran tentang satu kejadian secara material untuk dapat memberikan pertimbangan kepada hakim untuk hakim yakin bahwa terjadi peristiwa ini karena sesuatu, gitu loh.
Jadi bagi kami tidak gentar dan kami tidak akan meladeni apabila ada debat-debat seperti ini. Yang penting kalau memang mau proses hukum silakan kita hadapi. Satu lagi Bang Nikolai, kalau tadi yang disampaikan Anda bahwa titik lokasinya ya 100-200 meter dari lapangan menuju ke Jembatan Talun, ini kan tidak masuk akal kalau ada yang bisa melihat. Tapi penjelasan dari Bu Elsa tadi bahwa dia mengenal atau mengetahui memang orang-orang ini ada di sana, kemudian melihat pergerakannya ketika melintas, itu juga masuk akal. Nah, bagaimana membuktikan mana yang paling kuat Bang Nikolai? Ya mungkin lebih baik itu nanti dibuktikan kalau Bu Elsa masuk dalam proses hukum. Kalau bagi kami dalam fakta persidangan dan kami tadi pemeriksaan setempat, itu tidak masuk akal dan tidak masuk dalam logika berpikir manusia yang waras dan logika hukum. Bagi kami itu, saya kira itu. Artinya setelah hakim mengecek langsung ke TKP ini akan semakin kuat, PK ini menghasilkan keputusan yang semakin meyakinkan kepada terpidana. Bagi persepsi kami akan semakin kuat. Namun, semuanya kami serahkan kepada majelis hakim. Biarlah majelis hakim yang akan menilai dan memutuskan. Saya kira itu. Jadi kata kunci hanya itu. Kalau Bu Elsa sama Pitra dan teman-teman mau mengajukan ini pada proses hukum, mau somasi apa segala, kami tidak akan gentar. Kami hadapi. Itu ya, satu. Karena kami punya pengalaman kasus yang lebih berat pun kami hadapi. Apalagi kasus yang kecil begini. Baik, pertanyaan yang sama kepada Bu Elsa. Apakah dengan hakim mengecek ke TKP langsung ini Bu Elsa, ini sepertinya tidak ada artinya karena kasus sebenarnya adalah sudah disampaikan ini adalah pembunuhan, atau justru malah ini membuat sebuah bukti baru Bu Elsa? Ya. Silakan Bu Elsa. Apa putus-putus, tolong diulangi Pak. Ya, pertanyaan sama kepada Bang Nikolai tadi. Apakah dengan hakim cek ke lokasi ini, langsung ini justru akan membuka lembaran baru, ada informasi baru, atau tidak akan mempengaruhi fakta bahwa ini benar-benar pembunuhan? Tidak akan mempengaruhi fakta. Dan juga saya juga memberi peringatan untuk somasi, bukan untuk menakut-nakuti atau supaya gentar. Dan kita sama-sama pernah berjuang juga di tim-tim, dan juga saya pernah berjuang bagaimana membela tim 50 jenderal tidak ada terjadi pelanggaran HAM. Jadi kita tidak pernah mau nakut-nakutin orang, tetapi keluarga dan almarhumah yang merasa difitnah, itu yang menjadi suatu concern kami. Sedangkan Vanessa Angel aja bicara atau Halilintar bicara aja satu dunia bisa marah. Karena orang meninggal itu tidak bisa melakukan perlawanan. Untuk apa kita nakutin orang, kita sama-sama lawyer dan tidak mungkin takut. Tetapi saya hanya menyatakan kita tetap melakukan suatu proses, bukan untuk nakut-nakutin atau bikin gentar orang, nggak ada. Yang jelas kita buktikan, dan kita bukan masalah-masalah nakut-nakutin seperti anak kecil, bukan. Kita bicara fakta. Itu kami garis bawahi Bu Elsa, hukum untuk membuktikan keadilan, yang benar, yang adil, yang menjadi pemenang. Bu Elsa, Bang Nikolai, terima kasih sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. 3 paslon kepala daerah Jakarta berebut memenangkan suara warga Jakarta. Mulai dari bernostalgia di lokasi syuting Sidul Anak Sekolahan, hingga mengumbar janji akses internet gratis dan kredit mesra. Gaya santui, calon wakil gubernur nomor urut 3, Rano Karno, mencuri perhatian emak-emak di Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Mendatangi undangan kawan lama sekaligus politikus senior PDIP, Sutrisno, jadi strategi Bang Dul di hari kedua kampanyenya. Tak hanya itu, kawasan Lenteng Agung yang menjadi lokasi syuting acara beken televisi Sidul Anak Sekolahan yang pernah dilakoninya membuat Rano Karno merasa dekat dengan masyarakat setempat.
Yang pasti ini yang saya menjadi semakin semangat, partisipasi masyarakat semakin tinggi. Itu yang luar biasa. Ya mungkin dilihat dari yang diundang, yang datang ini luar biasa. Gitu. Lain cara dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil yang memilih hadir berdialog bersama para pejabat Pemda DKI. RK kembali mengumbar janji kampanye, salah satunya membuat kredit mesra untuk membantu permodalan golongan ekonomi rendah. Kredit mesra itu sudah saya jalankan. Itu kalau dulu di Jawa Barat oleh Bank BJB, nanti oleh Bank DKI. Siapa yang disasar? Golongan yang nggak bisa pinjam ke bank. Ya, makanya disebut kreditnya kelompok. Karena dia tidak punya agunan. Kalau pakai bank konvensional kan minta agunan. Ini kan enggak. Tak hanya itu, sederet janji perbaikan untuk Jakarta juga akan dijalankan. Wakil Gubernur Jakarta dari jalur independen, Kun Wardana Abioto, juga kembali menebar janji memberi akses internet gratis di setiap rumah warga. Jadi RT RW kita menginginkan semua rumah bisa terkoneksi internet minimal 100 Mbps. Dan kita sudah buat kajian, kita akan menggratiskan itu. Dengan adanya akses internet gratis, Kun meyakini masyarakat dapat berkarya lebih kaya tanpa harus meninggalkan rumah, sekaligus mengurangi kemacetan dan polusi udara Jakarta. Diharapkan janji-janji kampanye bukan ajang sekedar menarik suara belaka. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Meski kontestasi Pilkada Jakarta cukup panas, namun pasangan RK Suswono dan Pramono Rano kerap berinteraksi hangat pemirsa. Ya, pertemuan antara calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano Karno ini terjadi pada Senin 23 September lalu di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Interaksi ini dibagikan di akun Instagram Ridwan Kamil. Ya, setelah kita saksikan pertemuan Rano Karno dengan Ridwan Kamil yang secara tak sengaja lalu mereka berfoto dan berbincang bersama ini pemirsa, tak ketinggalan berikutnya Pramono Anung juga ikut bercengkrama. Ya, inilah dia, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung tak kuasa menahan gelak tawa saat berinteraksi dengan RK dan Rano Karno. Sesuai dengan tagline-nya, inilah politik riang gembira di Pilkada Jakarta. Ya, rangkaian kampanye Pilkada 2024 telah dimulai. Masing-masing calon mencoba menarik hati pemilih dengan program-program mereka. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berjanji menyalurkan kredit mesra untuk membantu permodalan golongan ekonomi rendah. Ya, program kredit mesra ditujukan bagi warga yang kesulitan mengakses layanan perbankan karena terbentur syarat agunan. Program serupa pernah diterapkan di Jawa Barat, pemirsa. RK mengklaim program ini sukses dijalankan di Jawa Barat dan akan diterapkan di Jakarta. Kredit mesra bisa menjadi solusi efektif untuk masyarakat yang butuh pinjaman tanpa jaminan. Siapa yang disasar? Golongan yang nggak bisa pinjam ke bank. Ya, makanya disebut kreditnya kelompok. Karena dia tidak punya agunan. Kalau pakai bank konvensional kan minta agunan. Ini kan enggak. Asal berkelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau satu ada kendala, 4-nya ikut bertanggung jawab. Nah, ini sudah dipraktekkan dan berhasil. Saya samplingin mana-mana rata-rata butuh modal. Ya, kalau RK Suswono kredit mesra, sementara itu pasangan dari jalur independen Dharma Pongrekun Kun Wardana juga sudah menebar janji. Keduanya akan memberikan internet gratis kecepatan tinggi untuk setiap rumah jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Janji ini disampaikan oleh calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 Kun Wardana Abioto.
Mereka bahkan berjanji akan menargetkan kecepatan minimal 100 MB per detik untuk program internet gratisnya. Di depan mantan pegawai DKI Jakarta, Kun Wardana menekankan penting sekali konektivitas internet untuk kehidupan sehari-hari. Dengan adanya akses internet gratis kuat lancar, Kun yakin masyarakat dapat beraktivitas tanpa harus meninggalkan rumah. Saya nulis, saya sendiri nggak. Silviana Murni, selamat bergabung. Kalau semua sudah tadi terkoneksi dengan internet, ya, maka masyarakat bisa melakukan berbagai upaya, mulai dari hal misalnya bekerja, berusaha, ya, belajar, bahkan juga belanja, berekreasi itu bisa dari rumah, ya. Dan kalau apapun bisa dilakukan dari rumah, ini juga bisa mengurangi kemacetan. Sementara itu calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno menyapa warga di Kelurahan Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Rano Karno berjanji melebarkan akses jalan raya di wilayah itu dan meningkatkan insentif RT dan RW. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno menyambangi warga Kelurahan Kamal Kalideres, Jakarta Barat. Di tahun 95 ngetop dengan sebutan Bandul. Iya, viral banget ini Bandul. Terima kasih. Kedatangan sosok yang akrab disapa Bang Dul itu disambut meriah dan antusias oleh warga setempat. Dalam kunjungannya, Rano Karno menyerap aspirasi warga dan menyampaikan sejumlah program yang akan dijalankan apabila diberi amanah memimpin Jakarta. Salah satunya adalah kemacetan yang kerap terjadi di kawasan ini. Rano Karno akan mengajukan program pelebaran jalan untuk mengurai kemacetan. Terus diantaranya pembangunan jalan, pelebaran jalan itu seperti apa, Bang? Artinya begini, ini bukan pembuatan jalan baru ya. Di sini ada jalan tapi terasa kecil. Di sini kan tol. Nah untuk tol itu besar, penyeberangan nggak ada, cuma 3 meter. Jadi itu terasa macet. Itu kan berarti buat apa gunanya tol kalau masyarakat tidak terbantu? Insya Allah tinggal melakukan pelebaran, bukan jalan baru. Jadi wajar-wajar aja itu sih, gitu. Di kunjungan ini Rano Karno juga menegaskan kembali program yang akan dijalankannya, yakni meningkatkan insentif untuk RT dan RW, serta menaikkan gaji petugas pemantau jentik. Dari Jakarta, Hadis Tiarifah, Wildan Aulia, iNews melaporkan.